Kita ke Bang Margarito. Bang Margarito, tidak bisa dipungkiri bahwa Rektorat Fakultas apakah sesungguhnya memiliki kewenangan penuh untuk mengganti struktur di organisasi fakultas, mencopot dekan yang sudah dilantik sebelumnya karena ada data tambahan yang masuk, Bang Margarito? Nah, iya begini. Orang yang belajar ilmu hukum, tata negara, dan administrasi negara paham. Ada prinsip yang namanya contrario actus. Siapa yang mengangkat, dia yang memberhentikan. Ya. Rektor yang angkat, rektor yang memberhentikan. Tidak boleh lain dari itu. Nah, itu clear, itu soal kecil aja dah. Yang jadi soal ini yang tadi Andro bilang di terakhir tadi itu. Kenyataannya sekarang ini berdasarkan VT yang Anda bilang tadi itu dan rektor VT tadi yang dikemukakan itu. Ini orang hanya tidak bisa menjabat, memegang jabatan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu. Status dia sebagai dosen tetap oke. Jadi yang apa nalar dari pemberhentian ini? Nalar hukumnya loh. Kalau Anda bukankah yang menjadi main argumen dari pembubaran HTI adalah jangan sampai ideologi atau gagasan HTI itu berkembang. Gagasan-gagasan khilafah itu berkembang. Sekarang saya bilang, tidakkah itu akan berkembang melalui, kalau berkembang itu kan mesti melalui transfer knowledge. Dosen berada dalam kelas berhadapan dengan mahasiswa dan macam-macam, di situ ya bisa berkembang. Soal yang ini kan tidak diapa-apain. Dosen tetap jadi dosen, dia tetap berhubungan. Dosen itu mahasiswa kan bukan benur tuh. Mahasiswa di Fakultas Perikanan itu kan bukan benur, bukan ikan. Nah, transfernya kan di situ. Itu kan yang takut. Tapi ini oke. Hal yang mendasar, yang prinsipil dalam pelarangan itu adalah transfer atau pengembangan gagasan khilafah. Dan itu yang menjadi sekali lagi main argumen, faktor yang mengakibatkan HTI dibubarkan. Soal itu diterima ternyata karena dia tidak diberhentikan sebagai dosen. Tapi untuk hal lain yang bersifat tambahan justru dipotong. Di mana? Oke. Di mana nalarnya coba? Oke, coba kita konfirmasikan. Nalarnya. Coba kita konfirmasi ke Bang Arteria Dahlan tadi. Bang Arteria Dahlan tampaknya tadi sangat setuju sekali bahwa yang bersangkutan ini dicopot dari jabatannya secara struktural sebagai wakil dekan. Tapi tadi Bang Margarito baru mempertanyakan di mana nalar hukumnya, di mana logika hukumnya. Toh di sana, di kampus sana dia tetap menjadi dosen, di mana tentu ketika menjadi dosen lebih besar potensi-potensi untuk melakukan transfer knowledge dibandingkan ketika menjadi wakil dekan. Pertanyaannya lagi, di mana nalar hukumnya, Bang Arteria? Ya, saya akan menerangkan secara terang benderang kepada Bang Margarito. Tentunya nalar hukumnya sangat jelas. Tapi secara runut lah saya coba ingin sampaikan. Pertama, apakah pimpinan universitas bisa merubah meralat? Ya tadi sudah diajarkan ya, secara hukum tata negara dan administrasi negara kita punya prinsip hukum, asas hukum, contrario actus. Yang mana si pembuat bisa melakukan upaya korektif langsung seketika. Yang kedua, benar atau salahnya diuji. Ujiannya ada pisau analisa. Kapasitinya bolehkah? Rektor boleh. Kemudian yang kedua, karena dia penerbit. Yang kedua, secara materialitas, alasan hukum ada atau tidak sudah terbit alasan hukum. Yang ketiga, mengenai formality atau formalitas atau prosedur. Apakah prosedur sudah ditempuh secara patut? Sudah terdokumentasikan dengan baik. Bisa kita buktikan. Nah yang ketiga, nah ini baru pertanyaan yang tadi dibahas. Ya, kita harus bedakan yang namanya jabatan fungsional dan jabatan struktural. Dosen jabatan fungsional, mengajar, memberikan ya, mata kuliah, ya. Komunikasi dosen dan mahasiswanya sebatas memberikan mata kuliah. Tapi kalau yang bersangkutan jabatan struktural, punya kewenangan lain di samping perkuliahan. Transfer knowledge-nya bukan transfer knowledge yang disampaikan Pak Margarito tadi. Ada ruang untuk wakil dekan memberikan kebijakan-kebijakan di bidang kemahasiswaan. Nah ini yang saya katakan bahwa jabatan-jabatan struktural di kampus ya itu memiliki fungsi-fungsi yang sangat strategis. Dulu Pak Harto punya kebijakan tersendiri lah. Saya tidak mau membahas kebijakannya dan tidak mau menyebutkan. Ya,
Pak Jokowi tidak seperti itu. Ya. Pemerintah tidak seperti itu. Unpad tidak seperti itu pula. Tapi kita harus akui ya jabatan tersebut memiliki peran, memiliki tanggung jawab terhadap proses pendidikan intelektual muda kita. Ya, bagaimana internalisasi nilai bisa masuk ke dalam hal-hal yang seperti itu melalui kebijakan sang wakil dekan. Tapi saya tidak mau memperpanjang, saya tidak mau membuat polemik. Saya ingin sampaikan ke abang saya, Bang Margarito, ya, tentunya Unpad, ya, mengambil kebijakan itu penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan kecermatan. Banyak orang hebat yang ada di sana dan juga orang-orang yang kritis. Saya sebagai pelaku sejarah di sana juga yang bisa memastikan Unpad tidak bisa didikte oleh penguasa. Artinya kita percayakan dulu ya dan kita biarkan ini mengalir ya mudah-mudahan kekhawatiran ya kita bahwa Unpad akan seperti ini dan akan ditiru oleh kampus-kampus lain, itu saya katakan masih jauh lah. Dan kemudian juga kita memberikan ruang dan waktu, ya, bagaimana proses ini bisa berjalan, dan mudah-mudahan abangku, Bang Margarito, ini semua untuk kebaikan kita semua. Kalau tadi dikatakan ini kan belum dibubarkan, dari sejak awal Pak Margarito, saya di Komisi 2 ini, larangan-larangan itu sudah ada notifikasi diingatkan mewujudkan juga bangsa oleh dan negara Mendak ini. pada saat itu. Tidak begini caranya. Kalau Anda mau potong ini orang sedari awal. Ini Dan bukan yang paling masalah pokok potong kenyataannya memotong. sekarang ini tidak bisa. Kalau kita Ini mau tidak motong begini. Oke, ini sekarang kan begini. Sekarang kan setelah orang ini dilantik menjadi wakil dekan, ditemukan fakta bahwa orang ini kemarin merupakan anggota dari HTI. Begitu ya. Kalau sistem rekrutmennya beres, mestinya ini dapat dideteksi dari awal, dan dengan demikian dari segi ilmu administrasi negara dia dapat dikualifikasi tidak memenuhi syarat menjadi wakil dekan, dan karena itu dia tidak bisa dilantik, tidak bisa masuk ke situ. Clear? Tapi ini ternyata tidak. Karena itu kita akan bisa tanya. Dan semula saya tidak mau masuk ke sini. Bagaimana sih prosedur rekrutmen? Adakah tim rekrutmennya? Bagaimana mereka bekerja dan seterusnya. Tapi that's okay, itu sudah berlalu gitu. Yang jadi soal sekarang ini, Anda jadi di jabatan administrasi, wakil dekan itu jabatan administrasi, jabatan tambahan, tugas tambahan di sana. Urusannya dengan kertas-kertas, bikin kebijakan. Kebijakan apa yang akan diberikan kepada mahasiswa? Urus mahasiswa, urusan misalnya memberikan beasiswa, and so on, itu ada di dekan 3. Mungkin harus ada koordinasi dengan wakil dekan. Katakanlah kalau wakil dekan juga diurus membidangi salah satu di antaranya, misalnya soal memberikan subsidi dan macam-macam itu. Tapi real yang paling dekat dengan urusan itu adalah dekan 3. Urusan kemahasiswaan. Dan Anda suka atau tidak suka, yang membentuk isi kepala orang itu di ngajar status dosen, bukan di urusan kertas-kertas itu, bikin-bikin kebijakan itu. Anda mau bentuk orang punya wawasan, Anda isi orang punya kepala, bikin dia jadi beres, bentuk dia punya perilaku, itu dosen di dalam kelas. Ini yang menjadi focal point dari soal yang dikhawatirkan itu. Kalau si Arteria ini mau bicara tentang bereskan ini negara Republik Indonesia dari anasir-anasir aneh-aneh yang bertentangan dengan Pancasila, maka ini yang mesti dikenali. Tapi faktanya dianggap sebagai sah. Jadi bagaimana Anda menerangkan? Anda pakai nalar apa? Mengatakan bahwa ini tidak semuanya sudah benar. Anda pakai nalar apa? Transfer ilmu, transfer gagasan, bentuk orang punya isi kepala, bentuk orang punya sikap, perilaku, itu di dalam kelas di ngajar itu. Bukan menulis-nulis SK, rapat-rapat, rumus ini, rumus itu. Bukan, sama sekali nggak ada. Paling mungkin di jabatan itu hanya bicara kebijakan kasih anak-anak subsidi, itu beasiswa dan segala macam. Cuma segitu, dan itu tidak ada kaitan dengan isi kepala. Baik, terima kasih Bang Margarito. Tapi ini ada penjelasan dari pihak Unpad bahwa sebenarnya yang bersangkutan tidak pernah menunjukkan indikasi ke arah disintegrasi, bahkan dianggap nihil pelanggaran. Bang Arteria, tanggapan Anda? Ya,
saya melihatnya Bang Margarito ini sepertinya ahistoris, kayak orang nggak pernah kuliah. Ya, kalau wakil dekan itu ngurusin kemahasiswaan, masa ruang dan waktunya banyak sekali kebijakan yang bisa dia perbuat. Nah, kemudian yang kedua, kalau dikatakan justru saya lebih pada informasi pendahuluan yang saya sampaikan di tadi. Kau harus tahu, di masa saya kuliah itu tidak ada wakil dekan. Dengan baik. Wakil dekan itu baru dibikin sekarang. Ya. Bukan, Bang. Wakil dekan itu baru bikin sekarang. Di masa saya kuliah nggak ada wakil dekan. Kayak Pudek itu kan dia lebih berperan dibandingin seorang dekan. Nah, Pudek itu Pudek 1, Pudek 2, Pudek 3. Kegiatan kemahasiswaan Dia ini Pudek itu apa? juga itu. Benar dong, gantian saya ngomong Nah, dong. Pudek Ya. apa? Kalau dia Baik pembantu Bang dekan, dia Margarito, Pudek kita apa? kasih Pudek kesempatan Bang 3. Arteria dulu, Bang Ini Margarito. ngomong terus. Silakan Bang Arteria. Itu, Ya. jangan, enggak, Ini supaya kita ini bikin nanya beres ini nalar, bangsa Bang ini. Margarito, Nalar. kita secara bergantian. Bang Margarito tolong dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Orang Bang mau ngasih Arteria. penjelasan, biar Silakan abang bilang Bang nanti Arteria. nalarnya gimana, seperti apa. Dilanjutkan, ya. Bang Arteria. Yang kedua, saya lanjutin ya. Ada isu sentral yang di sini yang kita lupa. Apa? Yang bersangkutan tidak secara jujur menerangkan apa adanya tentang diri dia. Sehingga nanti si pengambil kebijakan akan memutuskan hal yang berbeda tatkala informasi itu dihadirkan. Ini juga harusnya dijadikan isu sentral. Jangan hanya kebijakan rektor saja yang bermasalah. Baik. Kemudian yang ketiga, abang sendiri dia ngomong ya, kalau dari sejak awal teliti, dari sejak awal gimana, uang informasinya kita nggak tahu. Ya, mereka hanya memberikan berkas. Begitu ada pengaduan atau laporan, kan langsung dilakukan upaya korektif. Upaya korektif ini yang harus diapresiasi. Itu. Baik. Kemudian upaya korektif ini pun juga yang harus kita uji. Ternyata setelah kita uji, materialitas, formalitas, kapasitasnya juga Baik, sudah kita sudah dapat memenuhi poinnya syarat. Bang Arteria Dahlan. Apalagi Terima yang mau kasih. dibahas? Baik, terima kasih Bang Arteria Dahlan atas waktunya dan terima kasih juga Bang Margarito sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang. Sekali lagi kami terus mencoba menghubungi pihak dari Universitas Padjadjaran, namun hingga dialog selesai, pihak Universitas Padjadjaran belum ada respon sama sekali untuk ikut bergabung di dialog ini, saya. Oke, betul Andrew.